Good morning student, how are you today? Oke, kita akan melanjutkan pelajaran semalam yaitu mengenai ulasan. Nah, di sini kita akan melanjutkan struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama orientasi. Bagian orientasi ini berisi gambaran umum karya sastra yang akan diulas. Misalnya, berisi tentang gambaran umum sebuah karya sastra atau benda yang akan diulas. Nah, maksudnya gambaran umum karya di sini atau benda dapat berupa nama, kegunaan dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu tafsiran. Tafsiran ini berisi pandangan sendiri mengenai suatu karya. Bagian ini dilakukan setelah mengevaluasi sebuah karya. Nah, dan membandingkan karya yang lain dengan karya kita sendiri. Apa kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya yang sudah diulas. Oke, next. Nah, di sini anak-anak Miss, nah, kita lihat tafsiran dan selanjutnya yaitu mengenai evaluasi. Nah, evaluasi ini bagian sebuah karya menurut penampilan dan produksi. Nah, bagian evaluasi juga berisi gambaran tentang detail suatu karya atau benda yang diulas. Hal ini dapat berupa bagian ciri-ciri dan kualitas karya tersebut. Dan bagian keempat yaitu rangkuman. Nah, rangkuman ini berisi ulasan pada bagian akhir yang berisi simpulan karya tersebut. Nah, next. Nah, di sini ada jenis-jenis teks ulasan. Nah, jenis-jenis teks ulasan ini terdiri dari teks ulasan informatif. Berarti jenis ini berisi gambaran singkat, umum, dan padat dari suatu karya. Resensi ini dapat menyampaikan seluruh isi suatu karya, melainkan hanya menjelaskan bagian-bagian yang terpenting saja. Nah, di sini ulasan informatif kita hanya membahas bagian-bagian yang terpenting yang terdapat di dalam suatu karya yang sudah kita ulas dan bagaimana keunggulan dan kekurangan suatu ulasan yang ingin kita lakukan. Oke, next. Bagian kedua yaitu teks ulasan deskriptif. Nah, di sini kita memaparkan atau menjelaskan apa yang sudah kita pahami tentang hasil sebuah karya yang sudah kita lakukan tadi. Dan bagian yang ketiga yaitu teks ulasan kritis. Nah, teks ulasan kritis ini suatu karya atau produk yang ingin diberikan kritikan dari pandangan tertentu. Teks ulasan inilah yang dimaksud. Nah, dengan catatan penulis sepenuhnya menggunakan daya analisis secara objektif, bukan secara objektif. Nah, artinya teks ulasan kritis bersifat tidak memihak pada siapapun dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk suatu karya atau produk yang ingin kita lakukan. Nah, di sini tidak memihak siapa-siapa. Apa yang ingin kita lakukan tidak menjatuhkan sesama lain. Nah, seperti itu. Oke, next. Anak-anak Miss, di sini ada tugas yaitu pernahkah kamu menonton sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi? Jika pernah, apa yang bisa kamu ulas dari film tersebut? Nah, dan tuliskan kekurangan dan kelebihan film tersebut. Oke, anak-anak Miss, semoga apa yang disampaikan pada pelajaran tentang mengulas hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Oke, next time.